Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gadis Francisca Sembiring. Saya dari Prodi PPKNB Fakultas Ilmu Sosial. Yang terhormat yaitu dosen pengampu, yaitu Bapak Abdinur SPD MPD. Di sini saya sedikit membahas tentang civics. Yang pertama yaitu ilmu kewarganegaraan. Ilmu kewarganegaraan yaitu disiplinnya ilmunya PPKN. Di sini ada tujuan dari civics. Yang pertama yaitu rasionalisasi, yang kedua yaitu stimulasi. Di dalam rasionalisasi itu terdapat dua tahapan. Yang pertama yaitu pembangunan bangsa dan yang kedua yaitu pembangunan negara. Stimulasi. Di dalam stimulasi itu ada tiga tahapan. Yang pertama yaitu politik kewarganegaraan, yang kedua yaitu citizen empowerment, dan yang ketiga yaitu civics society. Di dalam cakupan politik di dalam muatan civics itu ada demokrasi. Untuk mencapainya suatu demokrasi yaitu akan ada tahapan-tahapannya. Yang pertama yaitu tahapannya konstitusi negara, dan yang kedua yaitu sistem politik, dan yang ketiga yaitu pemilihan umum, dan yang keempat yaitu presiden, yang kelima yaitu lembaga yudikatif dan legislatif, yang keenam yaitu output dari sistem demokrasi, dan yang ketujuh yaitu kemakmuran umum dan pertahanan. Dari suatu teori tadi tersebut adalah cakupan atau yang dibahas politiknya civics. Selanjutnya masuk kepada konstitusi negara. Konstitusi negara yaitu yang menganut konstitusi sebagai produk hukum, sebagai aturan hukum yang tentang segala penyelenggaraan negaranya, di mana bisa dikatakan sebagai proses konstitusionalisme. Berarti suatu negara yang memiliki konstitusionalisme berarti segala penyelenggaraan negara diatur konstitusi. Intinya konstitusi yaitu mengatur penyelenggaraan negara yang tertuang dalam suatu yang disahkan atau yang diakui oleh negara dan rakyatnya. Konstitusi itu memiliki dua jenis. Yang pertama yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis yang contohnya itu kayak seperti Undang-Undang Dasar. Konstitusi tidak tertulis yaitu kayak seperti pidato presiden atau norma-norma. Selanjutnya yaitu masuk kepada sistem politik. Sistem politik yaitu interaksi pemerintah dan masyarakat dalam proses pembuatan atau kebijakan yang terkait dengan tujuan kebaikan bersama. Selanjutnya yaitu ilmu politik civics. Ilmu politik civics yaitu seperti lembaga yudikatif. Di dalam lembaga yudikatif itu ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Yang ketiga ini yaitu memegang kendali persoalan keadilan di Indonesia. Seperti misalnya Mahkamah Agung yaitu mengadili tingkat kasasi pada tingkat peradilan. Mahkamah Konstitusi yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang keputusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang terakhir yaitu Komisi Yudisial. Komisi Yudisial yaitu mengawasi perilaku dari hukum. Sekianlah hasil pembahasan dan penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.